Di Maluku ada kota Ambon, di Ambon ada warung BEM. Kami dari tim Boston siap memberikan dampak positif terhadap UKM. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Boston. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan strategi marketing kami yang dapat membantu meningkatkan potensi UKM mie bambu Trizat di tengah gencarnya persaingan di era pandemi. Next. Alangkah baiknya jika kita membahas sedikit tentang UKM mie bambu. Nama mie bambu Trizat terinspirasi dari awalan ketiga huruf anaknya. Berdirinya mie bambu Trizat pada tahun 2018 di dekat salah satu sekolah di Sukabumi ini tidak terlepas dari suatu mimpi untuk menciptakan inovasi olahan mie dengan berbagai varian menu, rasa yang unik, serta harga yang ramah di kantong. Next. Berdasarkan riset analisis situasi yang kami lakukan, terdapat adanya kompetitor sejenis, kurang optimalnya digital marketing, dan ketidakstabilan penjualan pada mie bambu Trizat. Dapat ditarik ke question, yakni bagaimana mie bambu dapat memiliki competitive advantage, apa yang harus dilakukan mie bambu untuk membangun brand image di era digital marketing, serta bagaimana cara mie bambu untuk menstabilkan dan meningkatkan penjualan di era pandemi COVID-19. Rekomendasi dari permasalahan yang ada akan dikemas dalam strategi yang terintegrasi, yaitu product development, market penetration, dan market development. Strategi ini akan sejalan guna meningkatkan penjualan di masa pandemi. Next. Berdasarkan analisis industri, sektor food and beverage menjadi penyumbang PDB terbesar, yaitu 7,02% pada 2 tahun belakangan. Dan menurut data Tempo tahun 2020, penerapan teknologi 4.0 akan mampu meningkatkan produktivitas serta efisiensi sektor ini antara 10 hingga 15%. Dari peramalan situasi yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa penggunaan internet pada layanan e-commerce menjadi sangat penting, khususnya pada industri food and beverage yang akan menjadi stabil dengan pertumbuhan ekonomi berkisar 10% di masa mendatang. Untuk memberikan analisis yang komprehensif, kami telah membuat bagan SWOT. Kami menyimpulkan bahwa mie bambu mampu menghadapi kelemahan dan ancaman berdasarkan kekuatan dan peluang yang ada dengan varian menu yang unik, harga terjangkau, serta lokasi yang strategis. Next. Berdasarkan analisis pesaing yang dilakukan, dengan membandingkan kompetitor sekitaran sejenis, dapat disimpulkan bahwa mie bambu memiliki competitive advantage yang mampu menjadi kekuatan untuk memenangkan persaingan dengan keunggulan dalam harga, keunikan rasa, lokasi yang strategis, dan sosial media branding. Sebelum menentukan strategi, sangatlah penting untuk mengetahui siapa target pasar utama mie bambu Trizat. Setelah melakukan wawancara dan pengamatan, ditemukan bahwa target pasar mie bambu Trizat adalah para remaja penyuka pedas yang berada di daerah Lembur Situ, Sukabumi. Berikut merupakan kondisi mie bambu Trizat sebelum menerapkan marketing strategi yang telah tim Boston buat. Pertama, terdapat logo mie bambu sendiri yang ternyata belum memiliki hak cipta karena hanya mengambil gambar dari Google saja. Lalu berikutnya terdapat sosial media yang menurut kami kurang memiliki kesan estetik dan desain yang kurang sesuai dengan tren masyarakat milenial di zaman sekarang ini. Berikutnya terdapat tampilan menu dan packaging. Yang terakhir, terdapat rata-rata omset dan penjualan mie bambu yang selama weekdays mie bambu Trizat mampu menjual sekitar 70 hingga 80 porsi, dan saat weekend sekitar 30 porsi. Berikut merupakan strategi yang telah kami rancang dan kami implementasikan pada UMKM mie bambu. Kami menggunakan basic strategi marketing demi mencapai sustainability bisnis dengan cara memfokuskan strategi kami untuk melakukan product development, market penetration, dan market development. Next. Untuk product development, kami melakukan strategi berupa new dry food package, new Korean recipes, dan packaging development. Varian menu mie bambu instan ini dibuat mengikuti tren frozen food yang sedang naik daun di era pandemi ini. Karena dengan adanya varian ini, para customer mampu menikmati mie bambu cukup di rumah saja. Dalam melakukan bisnis, pemilik harus bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, tim melakukan perubahan kemasan mie bambu yang awalnya menggunakan styrofoam menjadi kemasan yang lebih ramah lingkungan atau eco-friendly dan juga lebih aman untuk digunakan. Next. Berikutnya kami mencetuskan ide untuk membuat varian menu baru dengan menggunakan saus khas Korea, yaitu saus gochujang. Hal ini disesuaikan dengan selera target pasar mie bambu. Dari 27 responden, 50% lebih pernah mencoba makanan Korea dan 41% responden lebih menyukai saus gochujang dibandingkan jenis saus lainnya.
Adanya produk ini nantinya akan meningkatkan engagement dan pastinya volume penjualan mie bambu Trizat akan meningkat. Next. Untuk market penetration, kami melakukan strategi berupa set lower price dan intensify promotion. Sesuai dengan competitive advantage yang dimiliki oleh mie bambu memiliki harga yang cukup terjangkau jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Mie bambu memiliki paket hemat dengan harga 5.000 saja, di mana harga tersebut sangat sesuai dengan target pasar mie bambu, yaitu para remaja dan para pelajar. Karena mie bambu berjualan di lingkungan sekolah, mie bambu sering mengalami penurunan angka penjualan saat weekend. Oleh karena itulah, kami menerapkan intensify promotion. Intensify promotion yang kami lakukan yaitu Jumat Berkah dan Sabtu Minggu bersama mie bambu. Promosi ini dibagikan melalui sosial media dan juga untuk mengencangkan strategi mau tumat kepada masyarakat sekitar. Next. Untuk market development, kami melakukan strategi berupa social media branding, entering e-commerce market, dan level up store. Hal pertama yang kami lakukan untuk melakukan market development adalah membuat logo mie bambu yang memiliki hak cipta. Selain itu, logo ini digunakan untuk meningkatkan branding mie bambu Trizat. Desain yang kami buat telah kami sesuaikan dan kami rancang dengan tren milenial sekarang ini. Selain itu, aktivitas sosial media juga menjadi konsentrasi kami. Kini, mie bambu telah mulai melakukan perluasan pasar dengan cara entering e-commerce market. Mie bambu telah memasuki salah satu platform e-commerce yaitu Shopee untuk menjual varian produk barunya, yaitu mie bambu instan. Dan adanya perluasan pasar ini tentunya akan membantu mie bambu untuk meningkatkan omset. Selanjutnya adalah level up store. Untuk mempertahankan dan meningkatkan konsumen, tentu saja kita harus memperhatikan kenyamanan mereka. Salah satunya adalah dia menyediakan fasilitas yang memadai agar konsumen dapat menikmati makanan mereka dengan nyaman. Selain itu, level up store ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas pasar dan bersaing dengan kompetitor sejenis lainnya. Next. Lalu terdapat timeline implementasi strategi yang kami terapkan pada tanggal 17 hingga 28 Januari 2022, yang dimulai dari social media branding dan new dry food package, serta dilanjutkan ke new Korean recipes, market penetration, entry e-commerce market, packaging development, lalu diakhiri dengan level up store. Next. Dari strategi yang telah kami rancang dan kami implementasikan, berikut kami tampilkan perubahan-perubahan yang telah terjadi. Pertama, terdapat perubahan logo yang telah memiliki hak cipta dan telah disesuaikan dengan tren remaja milenial saat ini. Selanjutnya, tim kami juga melakukan restructure feed Instagram mie bambu menjadi lebih rapi dan juga tertata. Berikutnya, kami juga melakukan perubahan desain menu termasuk memasukkan menu baru yaitu mie Korean saus gochujang dan tambahan topping. Lalu terdapat perubahan kemasan, di mana kemasan baru ini merupakan kemasan yang lebih eco-friendly dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya menggunakan styrofoam saja. Mie bambu juga sudah memperluas jangkauan pasar dengan memasuki platform e-commerce yaitu Shopee. Terakhir, mie bambu akan segera melakukan renovasi ruko di mana akan disediakan fasilitas yang lebih lengkap. Salah satunya adalah customer dapat menikmati mie bambu dengan makan di tempat atau dine-in. Dengan implementasi yang telah kami terapkan tersebut terbukti mampu meningkatkan omset yaitu sebesar 30%. Berikut kami tampilkan alokasi dana sebesar 500.000 yang diberikan oleh Panitia AMBI kepada tim Boston untuk mengimplementasikan strategi pada UKM mie bambu. Next. Sekian presentasi dari kami sangat yakin bahwa strategi yang kami lakukan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan potensi UKM mie bambu Trizat di tengah gencarnya persaingan di era pandemi.